Udah. Udah? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Roni. Malam hari ini karena kemarin ada sebuah, saya kedatangan orang ataupun tokoh ya dari salah satu keraton Jogja, dan pengalaman beliau itu luar biasa dari segi spiritual, dari segi keilmuan. Beliau menjelaskan tentang dulunya itu memiliki keilmuan yang mungkin di atas rata-rata, sampai beliau itu bercerita kepada kami itu kalau masalah ilmu yang istilahnya bukan golongan bangsa ini ya, beliau menyebutnya ilmu kayangan, ilmu dari kayangan, karena beliau memang sering membantu orang, banyak tamunya, banyak pasiennya yang datang meminta syariatnya. Tapi setelah kesini beliau itu mencari terkait kebenaran dalam dirinya itu, dan alhamdulillah sampai di sini dan bermuara di sini, belajar di sini, mulai dari nol lagi. Beliau mengikhlaskan semua keilmuan walaupun tingkatannya keilmuannya sudah beda dari yang lain. Tapi dari sesi pembicaraan kemarin itu saya tertarik dari salah satu pernyataan beliau terkait guru ya. Beliau berguru kepada para roh. Jadi anggaplah gaib, tapi beliau yang mengajarkan ilmu kepada beliau itu para roh-roh yang sudah mungkin terdahulu dari, sehingga beliau mendapatkan tentang keilmuan yang dari kayangan itu. Nah ini kali ini saya ingin mencoba berdialog dengan bangsa gaib yang mengetahui tentang guru gaib ataupun saya nggak tahu kebenarannya ya, itu benar roh yang mengajarkan kepada manusia atau jin yang mengaku roh. Kan bisa saja kalau di bangsa gaib itu kan jin yang mengaku-ngaku itu kan sangat gampang sekali gitu. Dan apa sih efeknya kalau manusia itu memiliki guru gaib? Apakah itu dibenarkan ataukah itu memang wajar, atau ada resiko yang harus diterima, atau istilahnya sebuah perjanjian atau gimana? Nah nanti kita akan coba mengungkap guru secara gaib. Jadi sedulur pada Sahabat Jagat, kalau mungkin ini pas ya, banyak juga yang datang kepada kami terkait pengalaman rohani sehingga akhirnya menjadi sebuah guru gaib, dibisiki-bisiki untuk baca ini, baca itu, puasa ini, puasa itu. Nah ini bisa menjadi sebuah gambaran nantinya. Insya Allah nanti kita coba hadirkan gaib yang bisa menjelaskan tentang guru rohani secara gaib. Apakah itu baik-baik saja, apakah itu aman? Nah, nanti kita coba lihat. Untuk sedulur pada Sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Roni, udah siap? Insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya yang nirwana, bantu saya dan semua keluarga yang ada di sini. Semua terbentang yang tidak ada efek dari media sosial, dan semua orang-orang yang ada di sekitar sini semuanya cahaya dari sang yang nur cahaya yang nirwana sampai media sosial ini. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya energi yang saya pengen bisa masuk untuk
Jika ada jin fasik, iblis, setan, siluman, pasukan dajjal yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terbentang. Jika memasuk otomatis akan hancur dan terkurung ke bumi sampai 10 hingga hari kiamat. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nurjaya yang nirwana izin membuka gerbang gaib yang ada di sini. Setelah itu tertutup kembali, gerbang gaib terbuka. Bisa melihat sampai mediasi selesai, otomatis akan tertutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya untuk menghadirkan salah satu yang mengetahui tentang manusia yang berguru kepada gaib, manusia yang berguru kepada hal gaib, manusia yang mendapatkan amalnya dari alam gaib, yang bisa menjelaskan itu, yang bisa memberikan penjelasan tentang itu. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Ruangan ini netral semuanya sampai mediasi ini selesai. Semuanya sinkron dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani, mengisikan energinya. Sallallahu hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga, kakinya kondisi Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Mohon maaf jika saya mengganggu Anda. Siapa ini? Dari golongan apa? Bangsa jin. Bangsa jin. Belum muslim toh? Belum. Dari mana? Jangan dicoba dilepas ikatan itu. Saya nggak ngapa-ngapain, cuman mau ngobrol saja. Dari mana? Mau apa? Ya nanti saya mau ngobrol sebentar. Tidak mau. Kenapa? Panas di badan itu panas. Coba di ini dulu, enggak apa-apa, aku nggak nyakitin. Mungkin kamu sudah tahu kami siapa. Ya, aku nggak nyakitin, nggak ada pemaksaan, cuma mau ngobrol saja. Ini dilepas belenggunya. Ya, tapi kamu nggak ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dari mana? Dari gunung mana? Nggak ajak bertarung, nggak ajak adu ilmu, cuma mau ngobrol. Ada kepentingan apa? Mau ngobrol di kamera. Oh, siapa itu? Pasukan kamu ya? Cuman mau ngobrol aja sebentar. Kamu dari mana asalnya? Tadi waktu saya hadirkan ke sini dari di mana? Ini tidak terlepas. Tadi saya menghadirkan Anda itu lewat wasilah guru kami. Bukan begini. Terus
Iya, saya minta maaf kalau saya tidak sopan. Iya, saya minta maaf kalau saya tidak sopan. Tidak ada unggah-ungguhnya. Coba, tidak apa-apa. Tidak ada yang istilahnya ingin menyakiti. Nanti setelah ini kamu bisa kembali. Tidak ada harus seperti apa yang saya katakan, lu enggak. Nanti terserah Anda. Cuman saat ini saya ingin ngobrol dan ingin mengetahui apa yang Anda ketahui tentang apa yang saya akan tanyakan. Ya, dari mana? Saya yang kalian bahas tadi. yang dibahas bahas tadi. Ya, Yang bahas pembahasan yang mana? cuman ya bukan begitu caranya. Iya, tapi kalau memang Anda adalah bagian tadi yang kami bicarakan, ya saya mohon maaf kalau saat ini saya menghadirkan Anda dengan cara yang tidak baik. Tapi kan kami nggak tahu caranya bagaimana lagi mau berkomunikasi dengan Anda. Kalau nggak seperti ini, kami bisanya seperti ini. Iya, apa tadi sedang melakukan sesuatu atau gimana kok terganggu? Ya banyak tugas Oh, banyak tugas. yang mesti saya selesaikan. Memang tugasnya apa kalau boleh tahu? Banyak. Salah satunya kalau Ya menjaga suatu amanah suatu amanah. yang sudah diperintahkan di suatu keraton. Oh, iya, mohon maaf sekali lagi. Main cabut saja. Iya, pengapunten, dia main cabut aja kita. Oh ya, mohon maaf Mbah, ngapunten. Iya, ini mungkin jadi pembelajaran buat kami. Tidak tahu kalau Mbah itu ternyata ada di keraton. Menjaga sesuatu benda pusaka ya Mbah? Banyak. Menjaga wilayahnya. Tapi Mbah, apa benar Mbah yang mengajarkan keilmuan atau sebuah tata cara untuk mendapatkan suatu keilmuan kepada manusia? Iya, itu saya sebagian. Bukan suatu pengajaran, hanya saja itu sebagai suatu tugas. Memang sudah diperintahkan. Iya, bukan kemauan saya. Tapi Mbah, bangsa jin bisa mengajarkan tentang keilmuan yang ada di alam kayangan, Mbah? Ya bisa. Wong bangsa kami memang sudah suatu jalan kami kan ada salah satu pintu yang ada di sana untuk menuju. Oh, ada gerbangnya untuk menuju ke sana. Ya ada. Itu yang selalu disembah sama bangsa manusia yang ada di sana saat ini. Apa ya? Bahkan banyak yang tidak suka dengan kedatangan saya.
dipanggil ke sini. Dipanggil. Di sini disukai Mbah, ndak dimusuhi. Dia suatu bangsa golongan yang beda dengan kalian. Mempunyai keyakinan yang jauh. Tapi itu yang disembah. iya, tapi kan kalau untuk keyakinan kan sudah masing-masing Mbah. Tidak ada unsur pemaksaan. Ya, saya kan hanya menjelaskan. Iya. Kalau ada salah satu pintunya di sana yang Anda tanyakan ke saya tentang kayangan. Berarti di sana ada ya. Tapi alhamdulillah Mbah, sekarang alhamdulillah itu bahasa kami mengucap syukur kepada Tuhan kami. Ini Mbah, apa yang dulu diajarkan, beliaunya ada di sini, alhamdulillah sampai di sini. Apa Mbah mengikhlaskan semuanya? Bukan tugas saya. Bukan tugas untuk mengikhlaskan. Oh iya iya. Mau bagaimanapun itu kembali kepada dia. Kan semuanya sudah mempunyai tanggungannya masing-masing. Kan sudah saya jelaskan dari tadi. Saya pun sama, ditugaskan. Jadi ada yang menugaskan saya. Allahu Akbar. Tapi beliau itu menyediakan ke saya itu bisa masuk ke alam lain, bahkan mengajak manusia yang lain juga hanya berpegangan tangan dan masuk ke alam lain. Sampai istilahnya hal-hal yang gaib itu sangat mudah sekali bagi beliau. Itu awal muasalnya bagaimana sih yang memberikan keilmuan kayangan kepada manusia itu? Sedangkan beliau tuh selalu nawar, jangan mau tirakat yang susah-susah. Aduh, saya tidak sanggup tirakat yang susah, katanya. Setiap itu nawar. Pertanyaan sampean itu sangat banyak sekali. Satu-satu ya. Iya, mohon wapunten. Akan banyak tentang pemahaman yang Anda tanyakan. Akan banyak manusia yang akan salah paham tentang pertanyaan itu kalau saya jawab. Tapi kalau diumumkan saja secara biar manusia itu secara logika saja, Mbak, biar gampang dicerna, walaupun pemahamannya setiap orang berbeda-beda. Apa bisa Mbak menjelaskan itu? Ya sedikit saja. Logika yang bagaimana? Manusia umum yang syariat. Setahu saya itu kalau menuntun yang sudah ditugaskan hanya menuntun, tidak ada lebihnya, ataupun meminta embel-embel yang lainnya, ataupun meminta manusia itu meninggalkan apa yang semestinya dijalankan dengan keyakinan manusia itu. Iya, tidak memaksakan berarti ya Mbak. Tidak cuma akan itu ya memaksakan. Iya, kalau itu sudah urusan masing-masing berarti. Tapi Mbah kok bisa ditugaskan menjaga sebuah amanah di sana? Memang dulunya Mbah itu Saya ditundukkan oleh bangsa manusia. Di zaman dulu
Makanya saya bisa mengikuti dan tunduk pada Tuhan yang menundukkan Anda. ya, dan mengikuti segala perintahnya untuk menuntun salah satu keturunan ataupun yang mempunyai bagian untuk suatu masa yang akan datang. Itu tugas saya yang disampaikan dahulu. Berarti yang ini memberikan sebuah tuntunan tanda cara kepada manusia yang sudah diperintah, yang sudah dipilih. Apa Mbah memiliki sebuah catatan buku atau kitab dengan keilmuan itu? Tidak ada catatan bagi kami. Tidak ada. Yang mempunyai catatan itu manusia, bukan bangsa kami. Hanya saja bagaimana caranya kami supaya keilmuan kami bisa dipahami oleh bangsa-bangsa manusia. Makanya bisa dinyatakan dan dilihat dengan mata kepala jasad kalian. Jadi bukan kami yang membutuhkan catatan. Iya. Nggak perlu catatan berarti. Memang kalau di alam gaib itu. Cuman ini Mbah, kok Mbah bisa memiliki keilmuan yang dan bisa menuntun kepada salah satu manusia, sedangkan keilmuan itu dari alam kayangan. Mbah dapat dari mana dahulunya? Banyak keilmuan tentang alam ini. Semua dari hal yang berhubungan dengan hal gaib. Puncaknya ilmu adalah Tuhan semesta alam. Dan yang kedua, untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia? Itulah kedua ilmu yang ada di alam semesta ini. Dan bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu? Iya, gimana? Itu atas kemampuan Tuhan saya, bangsa manusia. Iya. Jadi kembali ke bangsa Yang manusia. Yang menundukkan Anda dahulu. Yang menundukkan saya. Anda kenal dengan siapa sosok beliau? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh disebutkan. Karena beliau adalah penguasa tanah Jawa di zaman dahulu. Zaman kerajaan. Ya. Apa sosok raja beliau tuh? Ya. Kerajaannya apa? Kerajaannya saja. Tidak boleh juga. Tapi berarti saya paham dari garis besarnya. Keilmuan dari bangsa gaib ada dua tujuan yang Anda sebutkan tadi. Menyesatkan dan juga satu lagi itu. Ya. Satu untuk menyesatkan manusia. Yang kedua untuk mengembalikan manusia ke Tuhannya. Ada dua pilihan itu, dan semua dua pilihan ini tergantung manusianya itu yang menyikapinya. Bagaimana dengan manusia? Mengambil yang mana? Karena tempatnya ilmu adalah kembali ke manusia, bukan bangsa yang lain, kecuali dua bangsa tadi. Kalau tujuannya untuk menyesatkan, atau Mbah nanti kena salah. Kena salah yang bagaimana? Menyesatkan manusia jadinya.
yang menyesatkan manusia itu ya banyak golongan yang lainnya, termasuk bangsa jin. Termasuk bangsa jin. Bangsa jin pun banyak. Iya, bangsa jin. Jin muslim juga banyak. Banyak. Walaupun sudah muslim, ya sebaik-baiknya jin ya seburuk-buruknya manusia. Tapi apunten Mbah, saya mohon maaf saya tidak sopan. Ini juga saya sedikit penasaran, kok ada manusia yang berguru dengan roh atau bangsa gaib sampai memiliki ilmu khayangan. Itu saya penasaran. Sedangkan ilmu khayangan kan memang beda dengan ilmu yang manusia yang ada di bumi. Ilmu khayangan macam mana? Iya, kata beliau itu semuanya keilmuan yang beliau miliki itu dari khayangan. Khayangan itu loh, yang bikin khayangan itu kan manusia. Yang bikin khayangan alam khayangan manusia. Nah, kata khayangan itu yang bikin siapa? Manusia ya. Apa bangsa kami mengetahui tentang khayangan? Tapi sebenarnya kalau menurut Anda itu bangsa alam khayangan itu ya gimana? Ada tempat. Oh, ada tempatnya. Ada tempatnya. Iya, kami menyebutnya alam khayangan, tapi kalau menurut Anda? Ada tempatnya. Ada tempatnya. Tempat kami singgah sebelum naik ke lapisan selanjutnya. Dan banyak manusia-manusia yang dipilih yang bisa sampai di situ. Oh, berarti ada manusia yang bisa sampai ke sana. Makanya bisa terciptalah kata-kata khayangan supaya lebih mudah untuk dijelaskan kepada manusia lainnya. Iya. Sampai sekarang masih ada ya, Mbak? Masih banyak. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya Mbak, ampun, mungkin saya minta maaf sekali lagi, tidak sopan. Tidak apa-apa. Ini ya karena rasa penasaran kami, Mbak. Mohon maaf, manusia itu banyak yang ingin tahu. Setelah tahu kadang jadi bingung. Allahu Akbar. Dan diingat kalian. Iya Mbak, apa Mbak? Sebagai bangsa manusia yang mengikuti tentang kegoiban tanpa ada penuntun yang nyata, sangat sulit untuk kalian pahami. Apalagi di zaman saat ini, sangat sulit menemukan manusia yang tidak salah jalan. Berarti kebanyakan manusia salah jalan. Apalagi dikit-dikit mengaku saya dibimbing. Sama Nabi Khidir. Banyak itu Mbak yang mengaku kayak gitu Mbak. Kalian anggap semudah itu. Allahu Akbar. Iya. Wong kalian itu ya bisa dibimbing ataupun bisa dibukakan oleh bangsa kami, manusia umumnya. Itu sudah bagus. Apalagi sampai ke siapa? Iya. Iya, takutnya banyak di luar sana manusia-manusia seperti kami yang masih istilahnya salah memahami ilmu, sedangkan keilmuan itu malah yang bisa menyesatkan. Ya, semoga ini bisa menjadi sebuah informasi untuk kami. Terima kasih sebelumnya. Ya Mbak, itu saja ya Mbak. Ampun, saya tidak sopan. Tidak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke beliau terkait kehadiran Mbah malam ini. Silakan.
dengan kata-kata saya yang mungkin tidak sopan. Iya, sama-sama Mbah. Untuk kalian semua. Karena memang beginilah sikap saya. Iya. Di bagaimana dulunya. Memang saya ditugaskan untuk membela Tuhan saya, melawan segala sesuatu di zaman dulu. Iya, iya. Kesetiaan Anda dan sangat luar biasa. Ya, sekali lagi saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih Mbak. Sama-sama. Apunten. Mbah, sakit keluar sendiri kembali ke sana, ke tempat tadi. Saya sampaikan salam saya buat Tuhan Anda, mohon maaf, sampaikan mohon maaf saya kepada Tuhan Anda. Ya. Ya, monggo silahkan. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu dan 7 Jokowi tidak terbawa. Air zam-zamnya di situ. Allahu Akbar, Allahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Memang istilahnya untuk mencari sebuah pembimbing, apalagi hubungannya dengan rohani, ya itu harus berhati-hati. Apalagi guru yang istilahnya gaib ya, atau belajar dari sebuah pengalaman rohani, karena di alam jin, alam rohani, alam gaib itu banyak sekali tipu daya yang tujuannya tadi itu yang menyesatkan, dan juga ada yang ini. Jadi harus dipilah dan dipilih, direnungkan, dihayati apakah keilmuan yang kita miliki sanadnya masih tersambung kepada Rasulullah, malaikat Jibril sampai ke Allah, atau sanadnya terputus. Kalau sudah terputus itu akan bahaya. Makanya ya untuk menjadi pembelajaran kita semua, sekuat apapun, sesakti apapun ilmu itu, kalau tidak istilahnya tidak ada sambungannya, itu akan beresiko. Resikonya bukan hanya di dunia saja, itu sampai di akhirat, karena ada sebuah perjanjian dari keilmuan itu. Perjanjian itu bisa tidak bisa sampai ke ini ya. Semoga bermanfaat. Itu saja di video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, udah datang ininya.